Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan tentang pengertian demam berdarah, kemudian penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti atau Aedes anopheles yang membawa virus dengue, dan tanda-tandanya serta pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan ketika seorang terduga atau terindikasi adanya gejala demam berdarah. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian akan saya sampaikan bagaimana cara menghindari demam berdarah. Ada beberapa cara untuk mencegah demam berdarah. Yang intinya adalah bagaimana supaya kita tidak digigit nyamuk, tidak disuntik ya, karena tidak gigit pakai gigi, tidak dihisap nyamuk demam berdarah. Darah kita tidak dihisap nyamuk Aedes aegypti atau Aedes anopheles tersebut. Nah, cara yang pertama adalah kita menghindari gigitan nyamuk dengan memasang obat nyamuk, menggunakan obat nyamuk pada tubuh kita, baik itu oles ya, dengan obat-obat yang mengandung membunuh serangga ya, kandungannya membunuh serangga, ataupun dengan menggunakan obat-obatan herbal untuk mengusir nyamuk karena baunya yang tidak sedap, tidak enak bagi nyamuk, seperti minyak serai atau minyak kayu putih. Ini juga sangat-sangat baik untuk mengusir nyamuk, walaupun kalau obat-obat seperti ini biasanya dalam waktu beberapa jam, 1 atau 2 jam sudah hilang efeknya, bisa dioleskan lagi. Kalau dengan obat oles yang mengandung racun anti nyamuk atau racun membunuh serangga, tentu efeknya akan lebih lama. Nah, kemudian cara yang lain adalah dengan menggunakan obat nyamuk elektrik. Ini juga lebih lama sampai pagi. Memang efeknya juga ada bagi kita, yaitu zat yang dikeluarkan tentu akan masuk ke paru-paru. Tetapi selama kita tidak terlalu sering, tidak tiap hari, hanya sekali-kali saja, insya Allah masih aman. Dan yang perlu kita lakukan juga, kita kita usahakan menghindari obat nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk bakar. Karena apa? Tidak hanya asap nyamuk yang mengandung aroma yang bisa membunuh nyamuk, tetapi juga asap tersebut bisa meracuni diri kita, meracuni paru-paru kita. Apalagi kalau dilakukan dalam jangka waktu lama atau berulang kali, ini usahakan hindari. Termasuk juga obat nyamuk semprot juga ini tidak bagus bagi kesehatan kita, karena akan terhirup oleh kita. Apalagi kalau di rumah kita ada anak kecil, maka jangan kita lakukan itu dengan menggunakan obat nyamuk semprot sana semprot sini. Jangan termakan iklan, ini resikonya sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, teman-teman sekalian, cara yang selanjutnya, kita ketika tidur bisa menggunakan celana panjang, baju panjang seperti ini ya, bisa begini, bisa dikerukut ya, wajahnya mungkin cuma kelihatan matanya aja ya. Atau ada cara lain yang lebih smart, lebih bagus, yaitu dengan memakai kelambu ya. Kemudian juga bisa dengan menggunakan kawat streaming atau kawat anti nyamuk yang ditutupkan pada jendela-jendela rumah kita, jendela kamar kita, sehingga nyamuk tidak sempat masuk. Ini adalah cara yang cukup bagus ya. Tentu saja semua nyamuk yang ada di dalamnya harus diusir lebih dahulu, harus dibunuh lebih dahulu ya. Jadi prinsipnya ketika ada 1 ekor nyamuk, usir sampai ketemu dengan cara ini, menggunakan raket nyamuk atau dibunuh dengan manual, dengan tangan ya, dikejar sampai ketemu. Jangan sampai kita hanya mengusir saja, nanti akan datang ke tempat Anda dan menggigit Anda lagi. Kemudian cara yang lain yaitu dengan menghindari menggantung pakaian yang sudah kita pakai seminimal mungkin ya. Mungkin kita tidak biasa sama sekali ya, diminimalkan ya, mungkin 2 atau 3 masih wajar ya, kita pun masih bisa memantau ketika ada nyamuknya. Tapi kalau sudah banyak sekali pating gantung ya, pakaian kotor kita, selimut digantung ya, apalagi sarung digantung, kopiah digantung, baju digantung, ini terlalu banyak gantungan seperti ini bisa menjadi sarang nyamuk, bisa menjadi tempat bersembunyinya nyamuk. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari banyaknya nyamuk di area tempat kita berada, tempat kita tidur, tempat kita beristirahat, atau di rumah kita. Cara yang lain yaitu kita bisa melakukan 3M, yaitu menguras tempat-tempat air kita, tempat penampungan air kita dikuras, dibersihkan ya. Kemudian juga dengan cara menutup setelah dikuras bersih, mungkin galon, ember, kemudian bak kamar mandi kalau punya, ini dikuras bersih, kemudian ditutup.
sehingga tidak ada kesempatan nyamuk untuk masuk ke dalamnya. Kemudian cara yang lain adalah dengan mengubur benda-benda yang bisa menjadi tempat penampungan air, misalnya kaleng bekas, bambu yang menghadap ke atas, bambu belah yang menghadap ke atas, kemudian pot ini harus dibersihkan selalu kering. Ini adalah cara-cara untuk menghindari air menggenang dan menjadi sarang nyamuk. Jadi kaleng, kemudian alat-alat yang berpotensi atau mainan anak-anak yang ada di luar atau apapun yang berpotensi di situ ada air menggenang, maka dikubur, dibuang, jangan sampai ada air menggenang terlalu lama karena akan menjadi sarang nyamuk. Kemudian lakukan dengan memberikan obat abate, ya, obat untuk memberantas jentik-jentik atau memberantas berkembang biaknya nyamuk. Ini khususnya bagi penampungan air atau alat-alat yang sulit dibersihkan, ya, misalnya tandon air di atas terbuka lagi, ini bisa dikasih abate. Nah, selama kita mampu, kita bisa melakukan itu. Karena terlalu besar mungkin ya kita bisa kasih untuk menghindari berkembang biaknya nyamuk di situ. Nah, teman-teman sekalian, ketika sudah ada korban, ya, misalnya orang yang sakit demam berdarah di daerah Anda, di sekitar Anda, mungkin 1 atau bahkan lebih, ya, maka laporkan ke dinas kesehatan. Biasanya sih dari pihak fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit ketika ada seperti itu akan tanggap dan akan dilakukan tindak lanjut, baik dengan melakukan edukasi atau pendidikan di situ, di masyarakat itu untuk melakukan 3M, juga akan dilakukan biasanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yang akan dilakukan biasanya 2 kali, ya, dilakukan 2 kali dengan selisih 1 minggu, yaitu untuk membunuh nyamuk-nyamuk yang tidak bisa diberantas, tidak bisa dibunuh hanya dengan cara menguras atau menutup atau membuang tempat-tempat penampungan air yang tidak diperlukan. Nah, cara lain adalah dengan memberikan imunisasi dengan vaksin dengue, yaitu, dan ini bisa dilakukan pada anak usia di atas 9 tahun, ya, 9 tahun sampai 45 tahun, dan orang tersebut harus sudah pernah terinfeksi demam berdarah. Kalau belum, maka ini tidak terindikasi untuk dilakukan vaksin dengue, dan ini malah efeknya jauh lebih buruknya daripada efek positifnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.